Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku di kelas 1 bergabung di SMP Negeri 9 Surakarta, di mana untuk memasuki di SMP Negeri 9 Surakarta memang lumayan agak sulit, tapi alhamdulillah karena ini zona, kemudian anak-anakku bisa tertampung di SMP Negeri 9 Surakarta. Selamat bergabung, selamat memasuki SMP Negeri 9, baik itu mulai dari kelas A sampai kelas I. Sebelum saya memberikan materi, perkenalkan nama saya dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya perlu disayang, maka saya kenalkan nama saya dulu. Kemudian nanti kalau misalkan di jalan ketemu dengan saya, anak-anak bisa menyapa di luar. Nama saya Dr. Anda Suparni MPD. Kemudian saya memberikan materi di kelas 1, di kelas 1 GHI. Tapi untuk di kelas 1 karena hari ini mulai daring semester 1, kebetulan di sini ada wabah corona, kemudian anak-anak disuruh belajar di rumah. Pakai daring ataupun luring. Kemarin sudah ada kesepakatan dari pihak sekolah dengan orang tua atau dengan orang tuamu. Kemudian untuk di kelas 1, saya berinformasi mungkin guru Bapak Hari Untoro, guru IPS juga, itu sudah memberikan semacam tema-tema yang perlu diajarkan. Kemudian Dr. Anda Sri Marsini juga sudah, saya yang terakhir, Dr. Anda Suparni MPD. Kebetulan di kelas 1 itu nanti akan dibawakan oleh 3 guru IPS. Kebetulan mata pelajaran kita yaitu IPS, 3 guru mata pelajaran IPS selama daring, selama pakai anak-anak itu belajar di rumah, nanti kita 3 guru ini pakai tim teaching. Kalau tim teaching, seharusnya saya Dr. Anda Suparni MPD itu memberikan kelas di GHI, tapi untuk karena tim teaching, materi ini disampaikan untuk kelas 1A sampai 1I. Begitu juga dengan Bapak Hari Untoro SPD. Dia juga memberikan materi dari A sampai I. Begitu juga dengan Dr. Anda Sri Marsini, memberikan materi untuk kelas 7A sampai 7I. Itulah yang dinamakan tim teaching. Tapi seandainya nanti ada tugas dari guru, disuruh mengumpulkan tugas, nanti tugas itu dikerjakan di folio. Ini belum tugas tapi cuma diberi keterangan dulu. Dikerjakan di folio, kemudian difoto pakai HP lewat WA, kemudian dikirimkan kepada guru masing-masing. Contohnya, kalau GHI nanti kirimnya ke tempat saya. Begitu juga dengan kelas yang lain mengikuti gurunya siapa untuk pelajaran IPS. Saya berinformasi dulu. Untuk bab 1 yang A, B, C, sebelum saya mulai materi, anak-anak silahkan dibuka buku paket yang dipinjami oleh sekolahan. Dan dibuka juga modulnya, juga diberikan dari pihak sekolah. Setelah kamu buka, silahkan dibuka daftar isinya. Daftar isi itu mulai dari bab 1, nanti kita akan mempelajari yang namanya manusia, tempat,
dan lingkungan. Untuk materi yang A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Untuk yang B, letak dan luas Indonesia. Kemudian yang C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Itu nanti akan diberikan oleh Bapak Hari Untoro SPD. Kemudian dilanjutkan materi yang D sama E, yang D-nya dinamika kependudukan Indonesia, yang E-nya kondisi alam Indonesia, yang nanti akan diberikan materi tersebut oleh Ibu Dr. Anda Sri Marsini. Kemudian untuk yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang, itu nanti diberikan oleh Dr. Anda Suparni MPD, saya sendiri. Maka pertemuan pada kesempatan hari ini saya akan membahas bab 1 F, perubahan akibat interaksi antar ruang. Ini seperti yang ada di slide oleh Dr. Anda Suparni MPD. Kemudian pertemuan ini untuk bab yang tema F, tema subbab yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang, itu nanti saya bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama itu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Kemudian untuk perubahan akibat interaksi antar ruang, itu berbagai perubahan akibat interaksi keruangan meliputi 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia. Pada lokasi tujuan, pemusatan aktivitas penduduk yang disebut daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan tersebut merupakan pusat-pusat pertumbuhan. Contohnya, migrasi, urbanisasi, transmigrasi, emigrasi, dan imigrasi. Mungkin anak-anak sudah tahu istilah-istilah yang saya berikan contoh tadi. Mungkin di pelajaran SD itu sudah diberikan. Apa pengertian daripada migrasi, urbanisasi, transmigrasi, emigrasi, imigrasi? Sebelum saya menginjak ke contoh ini, kemudian kita harus tahu dulu apa toh kegiatan atau pergerakan orang. Di sini ada kata-kata pergerakan orang. Pergerakan orang, ini orang yang bergerak karena manusia adalah makhluk hidup. Maka tidak bisa berhenti. Maka dia melakukan gerakan atau pergerakan. Nah, pergerakan orang ini, orang melakukan kegiatan itu macam-macam. Ada pergerakan orang untuk mencari pekerjaan. Ada orang melakukan suatu tindakan untuk mencari jasa dan sebagainya, atau mencari barang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian, sebelum saya menginjak lebih jauh, maka saya ingin mengulang terlebih dahulu.
materi yang sudah diberikan oleh Bapak Hari Untoro. Sebelum saya menginjak lebih jauh, itu saya akan mengulang dulu yang diberikan oleh Bapak Hari Untoro. Di sana ada perubahan akibat interaksi antar ruang, itu judul saya. Kemudian di sana ada kata-kata interaksi, ada kata-kata ruang. Ruang itu apa? Sebetulnya ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Di sana ada kata-kata makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup yang namanya manusia. Kemudian manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri, maka dia memerlukan orang lain, maka dia harus berinteraksi. Kemudian kita lihat pengertian daripada interaksi antar ruang. Interaksi tadi hubungan antara suatu orang dengan orang, ataupun interaksi antar ruang, berarti hubungan antara ruang satu dengan ruang yang lain, di mana pengertian ruang itu sudah saya berikan baru saja. Kemudian interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contohnya, interaksi manusia dengan manusia lain. Contohnya, orang mau bekerja, berinteraksi dengan manusia lain, bekerja dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian di sana ada kata-kata ruang, bisa dalam arti yang sempit maupun yang luas. Kalau yang sempit, misal di ruangan 7A, ruangan 7B, itu arti sempit. Di dalam ruangan itu luasnya berapa, bisa kita deteksi, kita ketahui. Tapi kalau ruang itu lebih luas lagi, misalkan bukan tingkat kelas, tapi tingkat sekolah SMP Negeri 9, kemudian lebih luas lagi tingkat Kelurahan Pajang, kemudian tingkat lebih luas lagi tingkat Kecamatan Lawian, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, itu sangat luas. Kemudian kita lanjut. Di sana tadi ada kembali kepada nomor 1, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, karena pergerakan manusia itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu melakukan suatu tindakan. Tindakan contohnya seperti migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk, bergeraknya penduduk dari suatu ke tempat yang lain. Kemudian urbanisasi, ayo anak-anak, apa itu? Di SD mungkin sudah diberikan. Kalau urbanisasi itu apa kemarin? Perpindahan dari desa ke kota. Berarti di sana ada pergerakan. Gerakan apa? Pergerakan manusia, atau bisa dikatakan aktivitas manusia melakukan gerakan atau pergerakan dari desa ke kota. Untuk apa? Mungkin untuk mencari pekerjaan, mungkin untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi, karena di desa tidak ada pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang lainnya. Itu di sana ada namanya migrasi, perpindahan suatu penduduk dari tempat satu ke tempat lain. Kalau transmigrasi lebih luas lagi, perpindahan penduduk dari pulau ke pulau lain. Kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri beberapa pulau, beribu-ribu pulau, seperti nyanyian.
Nyanyian apa? Nyanyian nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Berarti Indonesia itu terdiri beberapa pulau, tapi yang pulau besar ada 5. Anak-anak bisa menyebutkan 5 pulau Indonesia yang besar. Kemudian pulau yang kita ketahui yang paling padat penduduknya yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Di sana ada transmigrasi pada waktu pemerintahan Soeharto, Bapak Presiden kita Soeharto. Itu misalkan dari Waduk Wonogiri, orang-orang yang kena genangan waduk ditransmigrasikan ke Sumatera. Itu transmigrasi sudah pernah kita lakukan. Kemudian ada emigrasi, itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, baik emigrasi maupun imigrasi. Kita kan mencari pekerjaan, kemudian kita mencari penghidupan atau pendidikan, itu kan kita bisa ke negara lain. Berarti itu juga melakukan kegiatan perpindahan penduduk antar negara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Kita sudah tahu aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan. Akibatnya terjadilah alih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Contohnya apa? Dari pertanian ke pemukiman, contohnya berdirilah perumahan-perumahan di daerah pinggiran, terutama di daerah wilayahnya bukan termasuk Solo, tapi termasuk Sukoharjo. Tapi yang berdekatan dengan Solo, istilahnya pinggiran, itu dulu sawah. Sekarang sawah sudah tidak ada. Diganti namanya perumahan. Contohnya mana? Ya kita dekat saja. Di sini Kelurahan Pajang termasuk Solo. Kita ke selatan sedikit, di sana ada Banaran. Ke timur lagi ada Cemani, ada Kuarasan, itu sawah sudah sedikit tergusur oleh adanya berdirinya perumahan. Kemudian dari pertanian ke industri, contohnya di pinggir-pinggir itu berdirilah pabrik-pabrik. Mengapa pabrik tidak boleh di kota? Karena kota itu sudah penuh penghuninya. Kalau pabrik dampaknya negatif, ada namanya polusi, maka pabrik tidak boleh berdiri di kota. Sekarang sudah geser ke daerah-daerah atau pinggiran kota. Contoh pabrik yang banyak berdiri di sana itu di daerah Teluan. Teluan itu ada namanya Kretek Bacem, kemudian ada gang ke kiri, masuk ke kiri itu sudah ada pabrik berdiri di sana, macam-macam pabriknya, lahannya sangat luas itu di sana berdiri pabrik-pabrik. Kemudian kita lihat lagi contoh tidak jauh, yang dekat saja. Tahu Konimek kan? Konimek itu ada depannya ada jalan ke timur, mau ke Waringin Rejo. Kalau Konimek ke timur, itu kanan jalan, kiri jalan. Itu dulu sawah, sekarang sawahnya sudah tidak ada. Itu berdirilah pabrik-pabrik di sana. Kemudian lanjut lagi, contoh yang ketiga, dari pertanian ke perdagangan. Sekarang dulu itu pertanian, tinggal bertani, sekarang sudah didirikan namanya mall-mall. Kita lihat perkembangan mall yang ada di Solo, banyak sekali.
Luas saja berapa cabangnya di Solo. Kemudian selain itu di daerah istilahnya kampung-kampung atau desa-desa, di sana ada namanya beberapa pasar yang modern. Namanya ada yang namanya, kalau mall itu tempatnya di kota, di Solo, tapi di pinggir-pinggir itu ada. Sekarang ya sudah ada yang masih berdiri, ada yang sudah tidak ada. Namanya itu kalau tidak keliru bukan Lotte, tapi itu namanya saya lupa itu. Dekat saya rumah itu ada, saya lupa. Kemudian untuk yang terakhir yaitu dari pertanian ke jasa. Itu biasanya contohnya jasa. Jasa itu apa? Dulu tinggo tani, saiki tinggo rumah sakit. Contohnya di daerah Solo Baru. Solo Baru itu dulu itu tidak seperti itu. Isinya apa itu? Pertanian semua. Jalan yang besar itu jalan kecil setapak. Untuk apa? Untuk lewat kerbau. Banyak orang-orang itu punya kerbau itu dibiarkan di sana untuk mencari rumput. Sekarang sudah berubah total 180 derajat. Kemudian di sana ada rumah sakit yang berdiri megah, tingkatnya sampai berapa itu, banyak sekali itu, tinggi sekali. Rumah sakit Indrayati. Kemudian saya dengar lagi besok daerah situ akan didirikan rumah sakit khusus jantung gitu juga ada. Itu baru wacana. Itu contoh-contoh daripada perubahan penggunaan lahan. Kemudian pertemuan pada tatap muka hari ini cukup sekian saja. Pertemuan yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kamu tanyakan kepada kami sebagai guru tim teaching atau kepada Bu Suparni. Kan anak-anak sudah tahu WA-nya semuanya. Bisa kamu tanyakan lewat WA. Siapa yang mau ditanyakan, guru siapa. Nomornya kan sudah ada semua. Tinggal kamu tanya materi yang belum jelas. Di luar pembelajaran ini kita guru-guru SMP 9 siap standby untuk menerima pertanyaan atau keluhan atau apapun dari siswa. Demikian dari kami, kalau ada kurangnya saya minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.